Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Siang kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berdiskusi secara langsung dengan Bung Novet Charles Akolo. Beliau panggilannya adalah Obet ya. Nah, Bung Obet ini alumni dari program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta. Dan selama mahasiswa, beliau aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Jogja. Dan saat ini beliau menjadi staf dari SPKS. SPKS itu adalah Serikat Petani Kelapa Sawit ya. Dan kantornya itu di Bogor ya. Dan Bung Obet ini baru pulang dari Kalimantan ya Bung Obet ya, untuk mengunjungi petani-petani sawit yang ada di sana. Nah, pada kesempatan ini kita berdiskusi secara khusus dengan Bung Obet terkait dengan sawit berkelanjutan. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting nanti yang perlu dijawab sama Bung Obet barangkali terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan sawit berkelanjutan itu, dan mengapa harus ada konsep sawit berkelanjutan ya. Nah, waktu kita sekitar 30 menit dan waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bung Obet ya. Mulai dari sekarang mungkin menyapa pemirsa Gorissa dan TV dulu, kemudian memperkenalkan diri, dan baru masuk ke topik yang akan kita bicarakan. Silakan Bung Obet. Ya, terima kasih Pak Goris. Halo pemirsa Gorissa dan TV. Bertemu lagi mungkin di momen yang terbaik ini. Di sini perkenalkan, nama saya Novet Charles Akolo. Saya alumni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Saya masuk di APMD itu tahun 2011. Cuman lulusnya kebablasan. Jadi hampir 9 tahun saya di APMD. Dipaksa sebenarnya untuk lulus di tahun 2020. Jadi 9 tahun. Jadi selama saya kuliah di APMD, saya aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan juga di organisasi kedaerahan. Jadi sebelum saya berGMKI memang saya sudah aktif di organisasi kedaerahan mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi untuk Maluku Utara. Jadi itu mungkin perkenalan dari saya Pak Goris, berkaitan dengan tema diskusi kita atau tema perbincangan kita di hari ini. Memang ketika bicara soal sawit berkelanjutan ini kan memang apa ya, pasti orang akan bertanya Pak, bahkan pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan, baik pertanyaan dan pandangan-pandangan yang pro maupun kontra. Dan bagi saya yaitu biasa-biasa saja, apalagi dari kalangan aktivis ataupun mahasiswa. Mungkin itu dulu Pak, sambil biar kita lanjutkan. Oke, Obet ya, kita mulai dari pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Gorissa dan TV ya. Apa sih yang dimaksud dengan sawit berkelanjutan itu? Iya, kalau sawit berkelanjutan ini kan sebenarnya isu soal berkelanjutan ini di dunia maupun Indonesia kan bukan hal baru lagi ya Pak. Bukan hanya soal sawit, pembangunan berkelanjutan, hutan berkelanjutan, dan banyak. Termasuk hari ini mungkin termasuk ke isu tentang green energy ya. Iya. Kaitannya. Jadi berkaitan dengan sawit berkelanjutan mungkin belakangan ini ya baru ramai diperbincangkan. Bahkan memang sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, gerakan soal mendorong sawit berkelanjutan sebenarnya udah lama. Cuman akhir-akhir ini baru banyak kemudian capaian-capaian yang dilakukan oleh petani dan berbagai kelompok yang mendampingi. Jadi bicara soal sawit berkelanjutan ini sebenarnya kalau saya
saya selama ini mungkin bersentuhan lebih banyak ke proses pendampingan petani untuk bagaimana mendapatkan dan menerapkan aspek-aspek keberlanjutan dalam konteks perkebunan kelapa sawit, Pak. Jadi saya nggak terlalu masuk jauh nanti bicara soal kaitannya apa pada tingkat atasnya atau tingkat pasca pada tingkat regulasi dan mungkin bicara Kebijakan, ya. soal kebijakan dan sebagainya, karena saya sebagai staf lapangan mungkin lebih bicara nanti soal tahapan-tahapan sawit berkelanjutan. Nah, apa yang kemudian bisa dikatakan sawit itu berkelanjutan, tahapan-tahapannya bagaimana, mungkin lebih ke situ, Pak. Jadi kalau sawit berkelanjutan, intinya itu dia bicara soal bagaimana pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik petani itu menerapkan aspek-aspek keberlanjutan yang hari ini kemudian telah disepakati pada tingkat global, Pak. Jadi poinnya dia bicara soal bagaimana petani hari ini ketika dia bertani kelapa sawit, menanam kelapa sawit, itu tidak merugikan generasi yang akan datang. Artinya ketika dia mengelola kebun kelapa sawit, dia harus mampu menjaga berbagai aspek termasuk lingkungan hidup dan lain-lain. Itu, Pak. Oke ya, apa sih tahapan-tahapan menuju sawit berkelanjutan itu, Bro? Jadi ketika bicara sawit berkelanjutan ini kan hari ini yang lagi seksi ya, Pak, di Indonesia itu ada dua sebenarnya. Sertifikasi RSPO maupun ISPO. Nah, RSPO itu kan Roundtable Sustainable Palm Oil. Jadi RSPO ini dia sertifikasi yang kemudian diberikan dalam tanda kutip oleh pihak luar. Pihak luar yang di sini yang saya maksud pihak luar yang kemudian tidak menjadi bagian dari negara itu. Berbeda dengan ISPO. ISPO ini kan dia sertifikasi yang digagas oleh Kementerian Pertanian. Jadi RSPO sendiri itu dia lembaga multi pihak yang dibentuk di tingkat internasional untuk bagaimana sama-sama menggagas soal konsep-konsep sawit berkelanjutan. Jadi dalam konteks petani hari ini di berbagai daerah, terutama misalkan saya kemarin ketika mendampingi petani di Riau, itu didorong untuk bagaimana petani ini bisa melewati tahapan-tahapan menuju sawit berkelanjutan. Misalkan mulai dari pembentukan kelembagaan petani. Nah, di tingkat kelembagaan ini itu ada banyak, Pak. Ada banyak. Ada kelembagaan dalam bentuk koperasi, perkumpulan, asosiasi, posyantek, BUMDes, dan sebagainya. Tergantung dari kebutuhan masing-masing petani. Untuk bagaimana menjadikan kelembagaan ini sebagai wadah untuk menuju kepada sawit berkelanjutan itu. Jadi di Riau misalkan ketika kemarin saya dampingi hampir setahun, itu kami berada di bawah kelembagaan perkumpulan. Nah, kalau misalkan sekarang di Kalimantan Timur, itu dia berada di bawah naungan koperasi, kelembagaan koperasi. Di Kalimantan Barat pun sama, koperasi. Jadi ini tergantung dari kebutuhan di masing-masing petani untuk menggunakan kelembagaan apa dalam proses menuju sertifikasi RSPO untuk menunjukkan dan mewujudkan sawit berkelanjutan itu, Pak. Oke, Bro. Bro kan juga baru pulang dari petani ya. Sejauh ini apa sih persiapan yang sudah dilakukan oleh para petani menuju sawit berkelanjutan itu? Jadi persiapan-persiapan memang banyak, Pak. Jadi persiapan ini kan bicara soal tahapan-tahapan yang harus dilewati petani. Jadi dalam proses sertifikasi RSPO yang kami dampingi sekarang, itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui petani. Misalkan ada pelatihan-pelatihan. Jadi sawit berkelanjutan ini juga dia bicara soal memperbaiki hulu dan hilir, Pak, dalam konteks petani. Nah, di tingkat petani swadaya, kebanyakan hari ini kan petani itu jadi tradisi di petani yang mungkin sudah turun-temurun, Pak. Jadi yang saya lihat itu kan bukan hanya di petani sawit, tapi di petani kelapa, misalkan di Halmahera ya, di tempat saya, terus di petani cengkepala, itu mereka cuma tahu nanam, panen, jual. Nah, mereka nggak terlalu tahu bagaimana sih merawat
mengelola kebun itu supaya produktivitasnya itu bagus. Ketika produktivitas bagus, artinya ini kan berdampak pada hasil yang kemudian didapatkan dan keuntungan kan Pak. Nah, dalam proses sertifikasi ini, petani didorong untuk petani dorong untuk memperbaiki hulu. Misalkan didorong pelatihan-pelatihan terkait dengan GAP, Gap Agricultural Practice, bicara soal bagaimana pengelolaan kebun, bagaimana penggunaan pupuk, bagaimana penggunaan pestisida, dan sebagainya. Nah, ini kan berpengaruh sebenarnya, Pak. Berpengaruh pada tingkat produksi. Kalau pupuk yang salah, jadi penggunaan dosis, misalkan berapa sih dosisnya, kalau salah itu kan berpengaruh pada produksi kan. Nah, itu terjadi misalkan saya temukan di Kalimantan Timur, di daerah Kabupaten Pasir, ada beberapa desa itu. Karena petaninya itu tidak punya pengetahuan soal pupuk, mereka di sana kebanyakan itu memupuk itu bahkan 1 tahun sekali. Padahal pupuk itu kan harusnya dilakukan 1 tahun 2 kali. Nah, ketika mereka tidak memupuk, ini kan berdampak pada produksi. Nah, produksi yang harusnya itu rotasinya 1 bulan itu 2 kali, mereka di sana 1 bulannya sekali. Ketika 1 bulan sekali, artinya ini kan pendapatan petani juga berpengaruh, Pak. Nah, di tahapan-tahapan atau proses-proses yang dilalui, petani didorong dan dididik atau dilakukan transfer pengetahuan oleh teman-teman PPL yang kemudian berkolaborasi dengan kami, misalkan dari SPKS, untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani dalam konteks bagaimana mengelola kebun. Itu pertama. Yang kedua, petani-petani juga didorong untuk mulai menjaga lingkungan. Misalkan, selama ini ketika kita turun ke lokasi kebun petani-petani swadaya, itu kan pasti kita temukan banyak sisa-sisa makanan, plastik, itu cuma dibuang, dihambur-hamburkan di kebun. Nah, ini dalam konteks pengelolaan lingkungan, petani mulai pelan-pelan diajarkan bagaimana sisa-sisa limbah LB3 itu dikumpulkan dan dibawa pulang dan ditaruh di gudang. Misalkan sisa-sisa gelong ya Pak, namanya saya bingung ya, gelong ya. Jerigen lah, sisa-sisa jerigen yang dipakai untuk semprot itu kan kalau misalnya di petani, yang sebagian yang belum paham, sisa semprot itu mereka bawa ke rumah, cuci, pakai untuk air minum. Ini kan membahayakan kesehatan. Iya ya. Nah, jadi di proses-proses sertifikasi ini, petani diberikan edukasi soal bahaya dan dampak yang kemudian ditimbulkan dari hal-hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga misalkan, dalam konteks perkebunan Pak, bicara soal ketenaga kerjaan. Hari ini kan memang di tingkat petani yang belum tertata dengan baik, buruh-buruh yang kemudian bekerja atau pekerja yang bekerja di lahan, terutama buruh panen, itu kan digaji kebanyakan tidak sesuai dengan standar-standar UMP atau UMK yang ada di kabupaten. Nah, dalam konteks sertifikasi ini, petani juga didorong dan pekerja itu juga kemudian didorong supaya hak-hak mereka sebagai pekerja itu didapatkan. Misalkan, mereka harus diberikan gaji sesuai dengan standar UMK ketika kita bicara soal pembagian. Pembagian misalkan, Kabupaten Rokan Hulu lah Pak, kemarin ketika saya dampingi. Itu kan UMK-nya dia sekitar 3 juta. Nah, 3 juta ini kita bagi per 30 hari supaya bisa dapat berapa per hari. Nah, setelah kita lakukan pembagian, kita dapat di angka sekitar 120 sampai 225 minimal untuk gaji buruh per hari. Nah, ini juga didorong untuk bagaimana hak-hak pekerja itu diberikan sebagaimana mestinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bukan hanya itu, Pak. Dalam konteks lingkungan misalkan yang keempat yang tadi saya sempat bicara soal lingkungan tapi saya lupa. Misalnya di petani lah, Pak. Di petani yang kemudian belum terlibat dalam sertifikasi dan bahkan mungkin sudah berkelompok tapi tidak ada proses edukasi soal lingkungan, kebanyakan petani yang berada di aliran sungai, itu kan dia menyemprot, dia langsung misalkan ini sungai, kebunnya ada 1 pokok, itu berada di pinggir sungai, 1 atau 2 pokok. Dia semprot langsung ke kebun yang berada di pinggir sungai. Ini kan justru membahayakan. Membahayakan ekosistem yang ada di situ, di sungai ya. maupun membahayakan manusia yang ada di hilir
yang memanfaatkan sungai untuk mandi dan sebagainya. Nah, makanya dalam proses sertifikasi ini, petani juga didorong untuk bagaimana kalian itu harus menyemprot minimal 20 meter dari jaraknya 20 meter dari sungai. Jadi proses-proses ini atau apa ya, edukasi-edukasi ini, pengetahuan-pengetahuan ini kemudian ditransfer ke petani untuk bagaimana menjaga bumi, menjaga manusia, untuk bicara soal keberlanjutan. Jadi tahapan-tahapan ini yang dilalui Pak untuk bagaimana mencoba memperbaiki hulu dan hilir. Mungkin itu di beberapa contoh. Oke Ubed, ini menarik ya. Ternyata pekerjaanmu sangat mulia sebenarnya ya. Banyak aspek yang harus diedukasi ya. Sejauh ini sih bagaimana respon atau tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan edukasi sawit berkelanjutan ini? Karena juga ternyata ada aspek-aspek ekologisnya yang harus diperhatikan ya. Siap. Jadi ketika bicara respon Pak, ya saya bersyukur, artinya ketika saya berproses di APMD, saya dibenturkan pada persoalan-persoalan kedesaan, berdesa. Saya dibenturkan pada berbagai macam dinamika yang kemudian membentuk pribadi, membentuk karakter saya untuk ketika masuk ke petani, ketika masuk ke masyarakat, saya tidak langsung menggunakan cara pandang saya atau cara pandang masyarakat umum yang kemudian hari ini suka menjustifikasi bahwa petani itu begini-begini. Tapi saya coba masuk dengan cara mereka. Dari situ baru kemudian saya pelan-pelan merubah. Dan respon mereka cukup bagus, Pak. Bahkan ketika saya coba menggali dalam beberapa pelatihan yang saya isi, saya coba menggali mereka, bicara soal konteks kasus misalkan, itu antusiasnya, jadi mereka sangat antusias dan cukup merespon baik Pak. Cuman memang dinamika di lapangan kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa dinamika penolakan dan sebagainya itu butuh satu kesabaran untuk kemudian menjelaskan. Karena ketika kita menjelaskan satu kali belum tentu orang langsung menerima, dia butuh proses pembuktian. Makanya disitulah saya kemudian harus punya banyak referensi untuk menjadikan apa yang saya sampaikan itu ada perbandingan dengan tempat-tempat lain yang sukses melaksanakan sertifikasi. Karena petani ini kan sebagian mereka melihat bukti Pak. Kalau cuma kita sampaikan begitu kan susah juga. Mereka melihat bukti. Nah, jadi saya itu kemudian melakukan perbandingan atau kemudian mengambil beberapa contoh sertifikasi yang sudah selesai dan ada bukti dampak positifnya untuk petani. Karena Pak, di sertifikasi RSPO itu kan setelah seluruh tahapan selesai dilakukanlah audit internal eksternal. Itu ketika seluruh proses itu selesai, ada namanya petani itu mendapatkan premium price atau benefit dari sertifikasi. Nah, mendapatkan benefit atau fee dari sertifikasi ini itu tergantung dari luas lahan dan banyaknya produksi dari keseluruhan petani yang ikut. Dan ini nominalnya bervariasi Pak, dia berbeda-beda. Misalkan beberapa teman-teman di Riau, jumlah petani mereka yang diikutkan dalam sertifikasi ini hampir 1.000 petani, maka fee yang mereka dapatkan itu bisa 1,5 miliar, ada yang 1,4 miliar. Dan uang per dari tahun ini per bulan itu? Per tahun, Pak. Oh, jadi setiap selesai proses audit. Kalah jauh ya. Jadi uang ini itu digunakan untuk berbagai macam kepentingan petani, Pak. Misalkan yang saya pernah temukan di salah satu desa di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kebetulan kelembagaan mereka itu menggunakan BUMDes, Pak. Itu mereka bangun jalan tani, mereka melakukan subsidi pupuk, dan banyak sebenarnya. Dan bahkan di dampingan kami, misalkan di Rokan Hulu ini pun ke depan, ya akan didorong sesuai dengan kebutuhan dari petani itu seperti apa. Nah, kebutuhan misalkan mereka butuh subsidi pupuk, ya didorong ke subsidi pupuk. Non subsidi pemerintah. Dan mungkin bangun jalan tani. Itu hasil dari premium price atau benefit yang didapatkan dari sertifikasi ini.
Jadi memang untuk bicara soal sertifikasi RSPO, bukan hanya keuntungan pengetahuan yang didapatkan petani, Pak, tetapi keuntungan materi dari sertifikasi ini juga sangat membantu petani. Mungkin itu, Pak. Oke, Ubed ya, ini ya sebenarnya pengalaman-pengalamanmu dengan petani itu kan sangat luar biasa ya, sebenarnya ya. Ada nggak misalnya ya semacam pengalaman best practice lah yang Obed dapat dari edukasi ya, maupun juga dari advokasi terhadap petani menuju sawit berkelanjutan ini? Kalau pengalaman-pengalaman itu ada, Pak. Tapi kalau misalkan masuk ke tingkat lebih dalam, bicara soal best practice atau bicara soal pengelolaan kebun nantinya, saya ranahnya mungkin nggak masuk ke situ, Pak. Karena saya tuh lebih ke konteks bagaimana proses pendampingan kelembagaan dan penguatan petani, sembari mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi. Tapi dari pengalaman-pengalaman saya, banyak hal yang kemudian saya temukan yang ini sangat bermanfaat bagi petani dalam proses bagaimana mengelola kebun dan bicara soal kelembagaan petaninya itu. Karena misalkan dulu, petani ini kan di kebun sawit, itu kan ada ulat api, Pak. Ulat api ini kan mempengaruhi buah sawit itu sendiri. Dan contoh ya, petani ini kan kebanyakan tidak tahu cara mengendalikan buah ulat api itu. Nah, dalam proses sertifikasi ini, pengetahuan-pengetahuan yang kemudian dapatkan petani dari GAP, misalnya GAP Agriculture Practice itu petani diajarkan soal bagaimana menangkal ulat api. Maka langkah yang perlu dilakukan misalkan, kalian harus menanam bunga turnera. Nah, bunga turnera ini. Bunga turnera? Iya, turnera. Seperti apa itu bunganya itu? Dia kecil tapi berwarna kuning, Pak. Jadi dia kalau orang sering bilang bunga pukul 8. Oh, bermanfaat untuk apa itu? Jadi bunga turnera ini dia manfaatnya, jadi bunga turnera ini kan dia melahirkan serangga. Oh. Jadi serangga ini kan kemudian dia akan jadi ulat api di atas buah di pohon kelapa itu. Kan kemudian ketika ada bunga turnera dia suka cium bunga. Jadi dari ulat itu lari ke bunga. Ketika di bunga, baru serangga itu makan. Nah, itu contoh sederhana. Yang kedua, misalkan soal penanganan guna dharma. Ya. Itu kayak semacam penyakit di pohon kelapa. Ya. Nah, itu kan memang di tingkat petani sawit misalkan hari ini kan memang belum ada obatnya, Pak. Ya, ya. Nah, petani kan kebanyakan ketika kebun kelapa mereka terkena penyakit itu, mereka cuma langsung menumbang, tidak melakukan misalkan apa yang perlu dilakukan. Nah, dalam proses sertifikasi ini memang petani diajarkan, misalkan kalian menggali minimal berapa meter turun untuk menutup pergerakan dari penyakit Gunadarma itu. Jadi memang bicara soal apa yang saya dapatkan, memang ketika bicara soal berkaitan dengan kebun, memang dalam proses belajar, Pak. Dan bicara soal apa yang saya dapatkan juga dalam konteks kelembagaan dan petani itu memang cukup banyak, dan ini semua nggak terlepas dari pengalaman dan sentuhan saya selama yang mungkin berkuliah di APMD dan berproses di APMD. Obed, dalam proses pendampingan, advokasi dan penguatan kelembagaan yang Obed lakukan, itu suara apa sih yang sering dikemukakan oleh para petani itu? Jadi kalau itu, Pak, memang petani ini kan lebih banyak bicara soal, mereka sebenarnya lebih bicara soal pupuk, soal harga juga. Terus soal harga. Kalau harga sekarang memang lagi stabil, lagi ya, Pak. Ya. Harga sekarang kan harga tertinggi itu di Riau. Di Riau itu 3.400 sampai 500 lah. Itu harga penetapannya, tapi kan di tingkat. Jadi harga penetapan itu kadang dia berbeda dengan harga yang ada di RAM, di tengkulak ataupun di perusahaan. Tapi masih dalam konteks petani masih wajar lah, Pak.
masih menguntungkan bagi mereka. Makanya banyak mobil baru-baru keluar itu di kampung-kampung itu kita temukan tuh banyak. Tapi Hebat ya. suara-suara yang saya dengar misalkan di Kalimantan Timur lah hari ini lebih kepada soal pupuk, jalan produksi, itu sih Pak, masalah-masalah ini, dan mungkin lebih kepada soal kelembagaan. Jadi memang pendampingan kelembagaan itu sangat penting Pak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa petani-petani kelapa sawit itu kan dia banyak, ketika dia burung berkelompok dia terpisah Pak, sehingga mengakses berbagai macam bantuan pemerintah, misalkan soal jalan produksi, itu mereka kesulitan kalau tidak berkelompok. Karena pemerintah kan kemudian mewajibkan petani harus berkelompok, kelompok tani ataupun gapoktan ataupun dalam koperasi. Jadi ini adalah tantangan-tantangan terberat kami sih, untuk kemudian mengkonsolidasikan petani dalam kelompok-kelompok, supaya misalkan suara-suara untuk mendapatkan pupuk misalkan. Pupuk ini kan sekarang proses pengajuan pupuk itu juga dia harus dalam kelompok. Bagaimana lewat RDKK, terus kemudian sesuai kuota, terus bicara jalan produksi itu juga harus berkelompok. Nah, agak susah kemudian kalau petani tidak berkelompok, makanya suara-suara mereka bisa diperjuangkan ketika mereka mau berkelompok dan sama-sama untuk berjuang. Supaya misalkan kekurangan pupuk, jalan produksi, terus bicara untuk bagaimana meningkatkan produktivitas mereka juga, itu bisa didorong bersama, Pak. Oke, Obed, terkait dengan kelangkaan pupuk ya, ada nggak strategi lain yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk oleh para petani ya? Misalnya mengusahakan pembuatan pupuk organik ya, atau ada nggak pengalaman penggunaan pupuk organik untuk kelapa sawit? Kalau di kami Pak, misalkan kami lah di PKS itu memang tidak sampai ke tingkat bagaimana mendorong penyediaan pupuk. Misalkan bagaimana memfasilitasi mereka, itu kami nggak sampai ke situ. Cuman melalui kelompok-kelompok tani yang kami dampingi, kelompok tani ini yang kemudian berjejaring untuk mendapatkan pupuk-pupuk non subsidi yang masih bisa dijangkau oleh petani-petani anggotanya. Kalau misalkan penggunaan pupuk yang diolah sendiri, itu memang sampai sejauh ini kalau saya secara pribadi belum menemukan Pak, belum menemukan petani yang kemudian mengolah. Tapi ada beberapa cerita memang ada dari pupuk-pupuk organik itu ada, cuman saya belum pernah bersentuhan ke situ karena saya nggak masuk sampai ke tingkat itu Pak. Tetapi melalui kelompok tani, dampingan kami ya, misalkan dalam koperasi ini punya kelompok tani, ya melalui koperasi inilah berkoordinasi dengan kelompok tani untuk mengupayakan mengakses pupuk-pupuk subsidi yang disediakan pemerintah melalui syarat-syarat yang kemudian diminta oleh dinas terkait. Mungkin itu Pak. Oke, Obed, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih pesan penting yang perlu disampaikan oleh Obed kepada para petani sawit ya di seluruh Indonesia? Kalau juga kepada mahasiswa ya, mahasiswa saya rasa yang berasal daerah sawit atau juga yang punya konsen ya untuk masuk ke wilayah sana ya. Apa nih pesan yang bisa disampaikan? Kalau saya ketika bicara soal pesan untuk petani, pesan saya adalah bagaimana petani ini harus kemudian bersatu dalam satu rumah, satu kelompok, atau satu organisasi untuk kemudian belajar bagaimana mengelola kebun dan bicara soal bagaimana menjaga alam dan bicara soal bagaimana keberlanjutan masa depan mereka. Karena ketika petani itu dia terpisah, banyak hal yang kemudian dia tidak bisa akses, dia tidak bisa dapatkan. Bahkan akses terhadap informasi itu pun bisa sangat minim mereka dapatkan. Sehingga ya pesan saya ya, yang paling penting adalah kemudian petani mau berkelompok dulu. Yang kedua, ketika bicara soal pesan dalam konteks mahasiswa, memang isu soal sawit Pak, kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa di kalangan mahasiswa ini masih menjadi perdebatan. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Saya selalu bilang ke teman-teman, memang benar ketika kita melihat sawit dan menempatkan sawit dalam perspektif lingkungan,
itu nggak akan nyambung ketika kita bicara sawit dalam perspektif ekonomi. Karena dia pasti akan bertolak belakang. Tetapi ada poin penting yang sebenarnya kita harus melihat jauh ke belakang, ke dalam, bukan ke belakang, ke dalam, bahwa dalam lingkaran sawit ada kelompok-kelompok yang kemudian termarginalkan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang selama ini tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Kalau kita bicara soal perjuangan kewargaan ya, kewarganegaraan, bahwa petani swadaya atau petani mandiri adalah kelompok yang kemudian selama ini bisa dibilang kelompok-kelompok yang jauh dari tangan pemerintah. Nah, di sinilah saya bilang bahwa ya teman-teman mahasiswa juga harus kemudian mampu melihat jauh ke dalam, bahwa ada orang-orang yang harus kita perjuangkan juga untuk bagaimana dia bisa mendapatkan hak-hak dia sebagai warga negara yang sudah ada, yang dijamin oleh negara. Nah, namun kembali lagi ke masing-masing orang melihat soal di mana sih posisi dia harus berjuang. Dan saya yang nggak bisa memaksakan, tapi ya intinya bahwa ya petani sawit juga butuh untuk kemudian kita dampingi dan kuatkan supaya kita bisa sama-sama meningkatkan, berjuang untuk kesejahteraan petani. Itu sih Pak kalau untuk konteks mahasiswa. Oke Obed ya, kalau misalnya inspirasi-inspirasi yang Obed sampaikan itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan lah di buku Kedaulatan Desa ya, Krisis dan Disrupsi, itu apa sebenarnya yang bisa dimasukkan ke sana? Oh, kita ini ada menulis buku, punya agenda untuk menulis buku tentang itu. Kalau saya sih bisa. Jadi bicara soal sawit dan desa. Kemudian diambil konteks kasusnya bicara sertifikasi RSPO. Mungkin bisa lah Pak berkontribusi di situ. Bisa saya juga ya. Lagi punya keinginan juga sih sebenarnya menulis, cuman kadang kan saya butuh teman untuk berdiskusi. Kalau sertifikasi ini kan memang dia banyak di teknis Pak, kerja-kerja teknis, sehingga butuh teman untuk bertukar pikiran. Iya kan bisa tinggal menuangkan pendampingan yang dilakukan Obed kan sudah banyak itu, tinggal ditulis saja. Iya, ini kami lagi menunggu yang di Rokan Hulu misalkan ini Pak, tinggal menunggu hasil review dari auditor ya, mudah-mudahan petani di sana bisa mendapatkan manfaat dari sertifikasi dan secepatnya sertifikatnya keluar kemudian diklaim, dan hasil dari klaim itu bisa digunakan untuk kepentingan petani di Pasir maupun Kalimantan Barat. Hari ini pun sedang didorong dan mudah-mudahan lancar biar pengalaman bersentuhan dengan petani itu bisa dituangkan dalam tulisan-tulisan. Oke Obed ya, dari Studio Gurisa dan TV saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kontribusi dan juga pemikiran segar ya yang disampaikan Obed pada hari ini untuk menginspirasi Indonesia semakin baik, semakin sejahtera, semakin makmur ya, semakin maju tentunya ya. Salam hangat dari Studio Gurisa dan TV. Sampai ketemu lagi ya.